Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Iin di Pati sana. Mbak Iin itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya saat dia lagi main ke daerah Kartosuro, daerah dekat Solo situ ya. Dan ya, waktu itu dia masih kuliah di Jogja sana. Ada salah satu temannya, ini teman SMA, kuliah di ada kampus besar, kampus swasta di situ. Mungkin kawan-kawan tahu lah di sana itu ya. Itu ada satu kampus gede, temannya itu Linda, teman SMA-nya kuliahnya di situ. Jadi ya, sekitar tahun 2004 atau tahun 2005 ceritanya kontek-kontekan lagi gitu kan, Mbak Iin sama si Mbak Linda tadi. Lin, kamu kuliah di mana? Aku sekarang di sini sih. Loh, ternyata nggak jauh, kata si itu ya. Memang sebelumnya tuh nggak pernah kontak. Setelah ya masing-masing pada punya handphone, sosial media dan sebagainya gitu ya. Itu akhirnya terjalin lagi dan Mbak Iin pun berencana main ke tempatnya si Mbak Linda tadi. Lin, aku mau main ke situ boleh Lin gitu. Ya udah tinggal main, tapi aku mau ke sana dulu, aku mau ke Jogja dulu, kata si Linda. Ya udah kamu ke sini. Akhirnya pertama Mbak Linda itu berkunjung ke tempatnya Mbak Iin di Jogja sana selama kurang lebih sekitar 2 hari, habis itu pulang ke Kartosuro lagi di sana. Nah, di situ minggu depannya Mbak Iin baru, aku nanti mau main ke sana, aku mau motoran gitu ya. Memang masing-masing bawa sepeda motor. Datanglah si Mbak Iin dari Jogja menuju ke tempat tersebut, ke Kartosuro itu. Nah, di situ ke kosannya si Mbak Linda. Ya, kosannya enak, nyaman, dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya, dan lumayan cukup kaget loh, ternyata kampusnya gede juga ya gitu. Menikmati hidup di situ, hari pertama begitu datang ke situ kan dari sana, dari Jogja itu berangkat itu pagi memang. Pagi-pagi masih lumayan cukup adem, sampai sana juga masih relatif cukup pagi. Nah, waktu itu keseharian cuma ngabisin waktu di kos-kosan, ya keluar siang buat makan siang doang. Nah, makan malamnya ini si Mbak Linda itu ngajakin, "In, makan malam kita jalan keluar yuk yang agak jauhan," katanya begitu. Ya udah yuk, ayo aku juga mau jalan-jalan, aku mau lihat-lihat daerah sekitar. Akhirnya jalanlah mereka dan ada satu tempat yang mau dituju sama Mbak Linda. Kita ke arah sana ya, kita ke lewat namanya Pasar Kleco gitu. Kleco atau Kleco. Kleco kayaknya sih. Itu nama aslinya kalau tidak salah Pasar Sidodadi. Dan di situ katanya ya kita lewat aja di sekitaran itu. Sebelum itu banyak orang jual makanan. Nanti kita ke arah sana lagi deh, coba lihat-lihat yang menurut kamu minatnya, sukanya yang mana, katanya gitu. Nah, di situ jalanlah mereka malam ya. Malam tapi belum terlalu malam, baru sekitar jam 7 lah. Jam 7 mereka keluar dan kosannya si Mbak Linda sendiri memang nggak terlalu jauh dari Pasar Kleco tadi. Sesampainya di area tersebut ya, Mbak Iin sendiri tuh karena keasikan ngobrol sama Mbak Linda itu banyak tempat makan, kelewat begitu aja dan standar gitu ya, nggak menarik, akhirnya dilewatin lagi. Nah, di situ justru di depan Pasar Kleco tadi, Pasar Kleco yang udah relatif lumayan cukup sepi, di sebuah pojokan di sana ada seorang nenek-nenek. Ini berjualan pakai tampah yang besar gitu, sepertinya jualan pecel. Ini banyak lah, pokoknya di sekelilingnya itu ada beberapa kayak lauk pauknya. Mbak Iin ngelihat itu, "Wah, Lin, itu jualan apa Lin si Mbah itu?" katanya. "Oh, itu jualan pecel," katanya begitu kan. Kata si Mbak Lin, "Itu jualan pecel. Masa malam-malam begini makan pecel?" "Iyo, tapi aku pengen." "Ya udah nanti aja," kata itu kan. Besok aja gimana? Kata si Mbak Lindanya, "Kita cari apa kayak ayam bakar atau apa gitu." Akhirnya lanjut perjalanan itu dilewatin begitu saja. Makanlah si Mbak Iin di salah satu tempat makan di sana, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Sampai kurang lebih setelah ya sekitar setengah jam di tempat makan atau hampir 1 jam di tempat makan itu, mereka pun kembali pulang. Nah, saat kembali pulang sempat muter-muter dulu di area situ.
Dan Mbak Iin itu kepikiran terus, aku pengen pecel ya, makan sayur-sayur malam-malam itu kayaknya enak kali ya. Kata Mbak Linda, ya sudah, mau pulangnya mau mampir ke situ, berarti kita lewat sana lagi. Iya Lin, lewat sana lagi Lin, aku penasaran, aku tuh kepengen, udah lama nggak makan gitu. Dan mereka pun akhirnya ngambil rute seperti berangkat saat pulangnya itu. Di sana ya masih ada si mbak-mbak itu cuman diem begitu aja, nggak ada satu pembeli pun. Dan bayi ini tuh sempat nanya ke Mbak Linda, Lin, malam-malam kok ada orang jualan pecel begini ya? Iya, nggak tahu, mungkin si Mbah memang jualannya itu malam kali. Iya kali ya, akhirnya berhenti di situ. Belilah pecel tadi, singkat cerita, beli cuma 1 bungkus doang. Si Mbak Linda nggak mau, udah kenyang dan lagi diet katanya. Akhirnya sudah, beli itu, mereka pun pulang ke rumah, dimakan di rumah sana. Dibuka, pecelnya dimakan itu katanya enak banget, kata si Mbak Iin. Lin, ini enak banget, sumpah, kamu cobain deh, kamu cobain. Mbak Linda pun nyobain dan memang Mbak Linda, iya ya, ternyata enak ya, ngapain beli cuma 1 doang ya. Tapi mau kesana lagi males, kata si Mbak Linda. Dan akhirnya udah, malam itu pun sumpah enak banget. Mbak Iin itu kayak ketagihan. Keesokan paginya, Lin, ke sana lagi yuk, barangkali si mbaknya jualan. Akhirnya datang lagi ke situ, nurut aja si Mbak Linda kan. Datang ke sana ke pasar Kleco tadi, nyariin si Mbah itu. Yang ndak ada di sana itu kosong, diganti sama ndak tahu lah pedagang lain atau tukang parkir atau apa. Itu nggak ada apa-apa di sana. Oh, dagangnya berarti malam doang, pikirnya Mbak Linda. Ya udah Lin, nanti malam kesini lagi, aku pengen. Iya, aku juga kepengen, kata si Mbak Linda. Terus udah, hari itu pun berlalu begitu aja kan. Malam harinya itu tadi, yang sebelumnya nyari tempat makan yang agak sedikit royal gitu, ini tuh udah kita ke pecel itu aja. Akhirnya ditujulah ke sana sekitar jam, memang agak sedikit malam, sekitar jam 7:30. 7:30 baru jalan dari kosannya si Mbak Linda. Keluar ke sana berboncengan. Setibanya di pasar itu, pasar Kleco tadi, si mbahnya itu nggak dagang. Loh, si mbahnya nggak ada, Lin. Mbak Iin itu kecewa banget pokoknya. Lin, nggak ada, Lin, gimana? Aduh, mana udah kepengen banget dari tadi di jalan itu, udah ngebayangin gitu. Mereka pun berdiri berhenti di situ, ya nungguin kayak orang, kemana sih ya, kemana. Nah, di seberang itu kan ada orang dagang. Ada ibu-ibunya mungkin merhatiin, ini anak 2 gitu ya, dari tadi di situ tuh kayak celingak-celinguk, kayak nyariin siapa. Dan bukannya disamperin atau apa gitu, tapi ngomongnya tuh dari seberang jalan. Mbak, lagi nungguin siapa? Ditanya sama si ibu itu warung. Ini Bu, lagi nungguin yang dagang pecel gitu. Hah? Dagang pecel? Si ibunya pun mendekat sambil bawa ember. Dia tuh kayak habis buang air gitu ya, buang air beneran di ember gitu maksudnya. Ini keluar sambil nenteng embernya, mendekat ke arah mereka. Jual pecel di mana, Mbak? Di sini, Bu. Kemarin kami itu datang ke sini dan itu tadi ada yang jualan pecel, si mbah-mbah. Itu rasanya enak banget, Mbak. Si mbahnya, ini si ibu itu udah kayak celingak-celinguk gitu ya, sambil megang tengkuk atau apa. Kayak orang yang mulai resah gelisah dan nanya, si mbahnya kayak gimana? Kayak si mbah biasa. Ya pada umumnya lah si mbah-mbah, terus pakai bajunya itu ya pakai kebaya lama selayaknya seorang nenek-nenek, warnanya itu biru. Si mbahnya itu kecil, dagangnya di sini Mbak, persis Mbak, dagangnya di sini Bu, persis. Mbak, setahu saya ndak ada yang dagang Mbak di sini, nggak ada yang dagang pecel malam-malam, katanya begitu kan. Orang kemarin ada kok dan pecelnya tuh enak banget. Nah, akhirnya si ibu tadi pun, sebentar ya Mbak ya, ke sana ngomong sama suaminya. Pak, mungkin ya, Pak, itu ada 2 anak perempuan, itu katanya beli pecel di situ, Pak. Emang ada yang jualan pecel ya, Pak? Nggak ada, itu nggak ada, kata si bapak. Akhirnya si bapaknya pun datang. Mbak, nggak ada Mbak orang jualan pecel di sini, malam-malam itu nggak pernah ada, katanya. Ada juga pagi, siang gitu. Malam-malam jarang Mbak, nggak ada. Dan di sini memang nggak pernah ada, kata si bapak itu. Pak, tapi saya beli. Wah, itu Mbak, udah Mbak, mending nggak usah kesini lagi, kata si bapak. Dalam hatinya Mbak Indi ngusir gitu kan, nggak usah kesini lagi gimana. Nah, si bapak itu pun, ini nuwun sewu ya Mbak ya, bukannya gimana-gimana, tapi kayaknya itu aslinya ndak ada Mbak.
Loh maksudnya aslinya nggak ada gimana Pak? Ya nggak ada yang jualan itu tuh kayaknya mungkin bukan orang, kata si bapak. Wah bukan orang gimana Pak? Ya memang nggak ada yang jualan pecel di sini. Mbak Iin masih tetap nggak percaya dan Mbak Linda pun sama gitu. Masa iya sih, atau memang jangan-jangan si mbah-mbah itu diusir kali, dipindahin kemana? Oh ya sudah Pak, matur nuwun je Pak. Tetap Mbak Iin itu belum percaya kalau itu tuh ini ya bukan orang gitu. Itu tuh orang, si mbah tadi tuh orang. Diputerin ke situ, bolak-balik di daerah situ, ya memang nggak ketemu si penjual pecel tadi. Sampai akhirnya ya udahlah, Lin kita cari makan lain. Akhirnya mereka pun cari makan lain, udah kenyang. Dengan perasaan kecewa itu tadi, Mbak Iin pun masih penasaran. Yang tadinya dia itu rencananya mau 2 hari, jadi nginep 3 hari. Lin, besok pokoknya kita coba cari lagi ke sini, barangkali ada gitu ya. Aku mau buktiin si ibu sama si bapak itu tuh salah. Jadi memang aslinya tuh memang beneran ada si mbah itu jualan. Nah, pagi harinya itu kan karena udah itu tadi ngidam pecel, ternyata di sini banyak makanan dan yang lain. Siang itu pun mereka menjelajah pasar Glecok tadi. Di situ banyak penjual yang seperti seperti simbah-mbah tadi malam. Nah, dicariin di sana yang mirip-mirip atau apa, belilah satu di situ, enak gitu ya. Cuman nggak seenak yang semalam. Ini enak tapi nggak seenak yang semalam itu tadi. Dan dicariin, barangkali ada salah satu simbahnya di situ, nggak ketemu. Memang ada mirip-mirip tapi bukan. Dari suaranya itu bukan. Terus simbah itu tuh nggak ada tai lalatnya. Ini simbah ini ada tai lalat. Bukan. Ya intinya nggak ketemu sampai itu tadi. Saat dia itu membeli sesuatu yang lain di sana, itu sempat ngobrol-ngobrol. Mbak Iin itu iseng, Bu. Di sini tuh ada yang jual pecel nenek-nenek. Ciri-cirinya tuh begini. Yo, di sini banyak, Mbak. Kalau si mbah-mbah itu banyak gitu kan. Itu ada 1, 2. Di sana juga ada 2 lagi gitu. Iya ya, tapi saya itu tadi udah kesana semua, bukan itu. Emang kenapa, Mbak? Soalnya malam itu, Bu, kami berdua itu beli di depan sana, di depan pasar, jualan, dan tadi malam itu udah nggak jualan lagi. Gitu. Lah Mbak, malam-malam mana ada yang jualan pecel, kata si ibu itu. Bukan kali itu, jangan-jangan si Mbah ini gitu kan. Ada nyebutin satu nama, tapi nggak usah disebut di sini lah. Jangan-jangan, itu siapa ya Mbak ya? Itu tuh Mbak, yang bau rekso katanya, yang ngejagain tempat ini. Mbak Iin itu belum ngeh, Mbak Linda udah ngeh. Maksudnya gimana ya Mbak ya? Kata si Mbak Linda, itu tuh setan penunggu sini, kata si itu bilangnya begitu. Hah? Penunggu sini? Iya, namanya tuh Mbah ini, begini. Sering Mbak itu kalau misal malam ngelewat begitu ya. Ya kayak jagain, wujudnya ya seperti nenek-nenek biasa semacam itu. Dari situ pun Mbak Iin, apa iya Lin, jangan-jangan itu Lin, Mbak Lindanya cuman ngangguk begitu ya. Ya udah Lin, kita pulang, Yulin kita pulang. Nah di situ saat mereka mau pulang, di antara keramaian para penjual dan pembeli di dalam pasar tersebut, Mbak Linda itu melihat ada satu sosok yang mirip banget dengan si mbah yang jualan pecel malam itu. Mirip banget, bahkan kebayanya itu pun warnanya biru. Diliatin sama Mbak Iin. Nah kali ini Mbak Linda itu nggak lihat. Jalan. Lin, itu Lin, aku ngelihat si mbahnya di sana lagi berdiri. Cuman ya lagi berdiri doang, nggak ngapa-ngapain, cuman benar-benar berdiri bengong. Lin, itu Lin di sana. Aku nggak ngelihat apa-apa, aku nggak ngelihat apa-apa. Ayo buruan pulang. Itu Linda, ditunjuk-tunjuk sama Mbak Iin ya. Mbak Lindanya tetap nggak ngelihat, akhirnya ditarik sama si Mbak Linda si Iin ya. Udahin pulang, udah gampang, nggak ada pecel-pecelan, nanti ini kita kan udah beli pecel. Iya, akhirnya pulanglah si Mbak Iin. Nah di kos-kosan itu ngobrol lagi. Sumpah aku tadi ngelihat, kata si Mbak Iin, aku ngelihat si Mbak itu lagi berdiri di sana. Nah Mbak Linda pun, kalau misalkan beneran iya kamu ngelihat, ngapain si Mbah itu di situ cuman berdiri? Biasanya kan orang di pasar itu dagang. Kalau nggak dagang ya beli ya pasti bergerak lah ke sana kemari. Apalagi itu kan lumayan cukup penuh.
Nah itu si Mbah itu berdiri di sana itu apa? Coba, emang kamu nggak nonton film horor ya? Kata si Mbak Lindanya. Maksudnya, itu setan, Linda katanya. Iya, bener yang dikata sama si ibu warung depan sama yang jualan. Itu siang tadi kita tanya-tanya, itu bener kayaknya bener deh, aku percaya deh. Terus berarti malam itu kita makan? Ya ndak tahu gitu. Bungkusnya mana ya? Bayiin, ya udah dibuang kali, kata si Mbak Linda, udah dibuang, ndak tahu itu di tempat sampah udah diangkut sepertinya. Ya gitu kan, Bayiin di situ justru dia tuh makin penasaran. Malam harinya Mbak Linda itu udah ndak mau. Enggak lah, In lah, aku ndak mau ke sana, kata si Mbak Lindanya. Tapi Mbak Iin dia memaksa. Ya udah Lin, aku mau ke sana. Jangan dipaksa, dilarang sama si Mbak Linda kan, jangan In, ndak usah. Ya wis lah. Tapi Mbak Iin itu punya akal. Lin, aku tak keluar sebentar ya. Nah Mbak Lindanya ngomong, In ndak usah ke sana ya, ndak usah nyariin. Iya, aku ndak nyariin. Dan akhirnya Mbak Iin pun keluar. Aku cuman mau beli ini. Mau tak anterin? Ndak usah, kata si Mbak Iinnya begitu. Pakai motor sendiri, si Mbak Iin sendirian keluarlah. Ya waktu itu belum terlalu malam juga, baru sekitar jam 8:30 lah. Di lingkungan kampus itu juga jalanan masih lumayan cukup ramai. Ternyata ya itu tadi, Mbak Iin sengaja memang nggak ngomong sama Mbak Linda. Dia itu ya sekalian jalan-jalan sambil ngecekin titik yang kemarin di itu ya, mereka ketemu sama si Mbah itu. Kesana, si Mbah itu ada katanya. Si Mbah itu ada dan Mbak Iin akhirnya apa? Mbah, saya cariin Mbah, katanya. Wah, kemarin saya ndak jualan, kata si Mbah. Loh si Mbah kenapa ndak jualan? Saya itu sakit, kata si Mbahnya. Oh sakit ya Mbah, sekarang udah sehat. Akhirnya pesen gitu ya, dibikinin dan Mbak Iin itu udah enggak ada minat, lupa mau ngomong sama ibu warung yang di depan itu loh. Bu, ini loh Bu, ada yang jualan. Itu tuh mau ngomong kayak gitu lupa. Udah kan dibayar, terus ini pecelnya itu dibawa. Seneng nih, Linda pesan 2, 1 buat Mbak Iin, 1 buat Mbak Linda. Pasti seneng nih si Linda nih dapat ini. Dan Mbak Iin pun akhirnya putar balik. Nah si ibu warung itu kayak ngeliatin sama suaminya, begitu kan, ngeliatin si Mbak Iin tadi. Setelah putar balik, Mbak Iin baru inget, oh iya aku mau ngomong sama si ibu itu, tapi alah udahlah, aku udah ngelewatin, udah terlanjur. Akhirnya Mbak Iin pun lanjut pulang ke kos-kosan sana. Dia pun lupa dengan sesuatu yang mau dibeli tadi. Itu karena saking senengnya ketemu si Mbah tersebut. Ke situ pulang, begitu pulang sampai kosannya Linda, itu langsung buru-buru, Linda, sini Lin. Ini Lin, aku ada tadi si Mbahnya tuh ada jual pecel itu ada. Dibuka pecelnya, Mbak Linda itu bingung, hah? Mana? Kata si Mbak Linda, ini 1 buat aku, 1 buat kamu. Ambil sendok. Di situ Mbak Iin ngiranya gitu. Ini kan versinya Mbak Iin ya. Jadi ngiranya Linda itu juga makan pecel tersebut. Tapi ternyata yang makan pecel itu, yang ngelihat pecel itu tuh cuman Mbak Iin. Dia itu makan lah, enak banget kata si Mbak. Besok aku mau beli lagi, katanya kemarin si Mbak itu sakit jadi ndak jualan. Besok aku mau beli lagi. Makan di situ Mbak Lindanya kayak makannya tuh, Lin makannya kayak gitu nggak enak atau gimana? Enggak kok enak. Tapi ternyata belakangan diketahui sama Mbak Iin, Mbak Linda sendiri dia itu nggak melihat apapun di sana. Mbak Iin kayak bawa kresek begini, itu kosong, nggak ada apa-apanya. Benar-benar ditaruh di situ. Mbak Iin ambil 2 sendok. Mbak Linda pun bingung, ini 2 sendok mau buat makan apa? Aku ya jadi pura-pura begini gitu ya, pura-pura ikut makan, nikmatin. Kata Mbak Linda ya enak. Seperti itu Mbak Linda pun ya merhatiin temannya ini, ada yang salah ini sama Iin kayaknya, sumpah. Dia tuh kayak semacam udah kerasukan atau udah tahulah, cuman dia doang yang malam ini ngelihat. Dan berarti yang kemarin aku nyicipin pecelnya Iin itu pun gaib, kayaknya ndak ada sebenarnya. Bingung yang ada si Mbak Linda, sampai akhirnya saat mereka mau tidur, Mbak Linda itu ngomong sama Mbak Iin, In,
Jadi gini In, kamu jangan tersinggung ya In. Iya ndak apa-apa, kenapa Lin? Ini masalah yang tadi kamu bawa, yang tadi kamu makan. Iya kenapa gitu, kamu udah suka Lin, gak enak emangnya. Yang aku makan enak kok, kata si Mbak In. Bukan itu. Jadi tadi kamu masuk pulang ke sini itu ndak bawa apa-apa In. Hah? Nggak bawa apa-apa? Orang aku bawa itu. Sumpah aku nggak bohong, kata si Mbak Linda. Ngapain juga aku bohong? Kamu itu ndak bawa apa-apa, bener-bener kosong, kresek pun ndak ada gitu. Kamu taruh di depan, kamu buka, pantomim. Kamu itu ngelakuin pantomim seolah-olah kamu tuh makan. Aku ngeliatin kamu ya begitu, kamu kayak pantomim doang. Ya akhirnya aku ikut-ikutan. Aku itu nggak makan apapun. Aku nggak makan apapun. Kok masa begitu sih? Kamu jangan. Aku ngapain bohong Nih dengerin kata si Mbak Linda. Kali ini tuh lebih serius si Mbak Linda. Aku lebih percaya yang dikatakan sama orang. Itu tuh ndak ada. Tapi aku ngelihat Linda. Ya itu mungkin matamu yang salah atau gimana. Tapi aku itu lebih percaya orang. Mereka bilang nggak ada, yang nggak ada. Itu tuh cuma perasaan. Dan aku percaya lagi malam ini tadi. Kamu kesini pulang itu tangan kosong dan pura-pura. Bukan pura-pura ya. Kamu itu seolah-olah lagi makan dan itu enak banget. Kamu ya kecap sendiri kayak gitu. Aku pengen ketawa ya, tapi kayak gini serem. Kamu itu kayak orang kerasukan, kayak bukan hawamu sendiri, kata si Mbak Linda. Masa sih Lin kayak gitu? Disitulah malam itu Mbak Iin pun coba atau memulai percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang, termasuk Mbak Linda yang meyakinkan malam itu kalau memang ya apa yang mereka temui itu tuh bukan orang gitu. Mbak Iin pun percayalah gitu ya. Akhirnya apa? Mereka pun mulai siap-siap tidur. Sekitar jam 10 mereka itu udah siap-siap tidur tadi. Dan entah jam berapa, tapi belum tidur. Mbak Iin sendiri itu masih kepikiran apa iya. Tiba-tiba ada suara. Lagi hening-heningnya udah malam gitu. Cuman ada suara motor itu di kejauhan gitu. Tapi di sekitar kosan itu benar-benar sepi banget. Di situ Mbak Iin mendengar ada ya suara krosak-krosak di luar kamarnya si Mbak Linda. Dan kamarnya itu depannya, bagian atasnya tuh kebuka ya. Bagian depan sana itu pagar tinggi. Ada bunyi krosak-krosak, oh mungkin kucing kali lagi ngorek-ngorek plastik atau apa, sampah atau apa. Atau mungkin tikus dan sebagainya. Tapi kayaknya tikus enggak deh, orang bersih di lingkungan sini. Dan tiba-tiba si Mbak Iin itu mendengar, pecel mbak, itu suara dari si mbah yang ada di sana. Mbak Iin pun bangun. Linda itu udah tidur, tak bangunin, kata Mbak Iin itu. Linda bangun. Iyain kenapa? Mbak, pecel mbak. Keluar lagi suara itu. Mbak Linda pun mendengar. Pecel In. Iya, itu suaranya si mbah yang ada di sana, yang di pasar. Udah ndak usah macem-macem. Lin, aku penasaran, kata si Mbak Iin ya. Kamu denger kan tadi? Iya, aku denger. Udah ndak usah dibuka. Malah dibuka sama Mbak Iin karena penasaran itu tadi. Dia bangun, ndak usah macem-macem. Enggak, Linda, aku tuh penasaran. Udah ndak apa-apa, kamu kesana. Aku penasaran. Dibukalah pintunya. Begitu pintunya dibuka, di situ Mbak Iin melihat ada seorang nenek-nenek, cuman agak mundur berdirinya, pakai biru, kebaya biru, bawahnya itu juga pakai kain jarit yang udah lusuh. Rambutnya itu panjang. Kalau sebelumnya saat jualan pecel itu kan diikat ke belakang. Ini tuh kayak digerai. Ya rambutnya nenek-nenek udah mulai menipis gitu ya. Warnanya udah putih semuanya. Itu digerai. Terus dikesampingin satu ke depan sini. Itu lagi berdiri bongkok. Mbak, pecel mbak, ditanya begitu. Mbah, enggak mbah, udah malam mbah. Oh, kalau mau pecel kesana aja ya mbak ya, ke pasar aja, katanya begitu. Di situ Mbak Iin pun, si Mbak Linda ternyata ikut ngelongok begini. Mbak Linda pun ngelihat, kata si Mbak Iin, dia pun ngelihat setelah itu. Mbah, nanti besok saya kesana lagi mbak. Ya wis, setelah itu si nenek tadi ini berjalan, cuman jalannya itu bukan ke arah keluar, ke arah pagar sana. Dia itu berjalannya itu ke tembok, tap begitu. Cuman ya jalan normal, badannya itu jadi 90 derajat begitu. Itu jalan ke sono,
Nah, di sanalah si Mbak Iin ngejerit-jerit. Mbak Lindanya juga sama, dua-duanya itu ngelihat seperti itu. Ngejerit ya, kosan heboh, pintu langsung dibrak. Mereka berdua ngejerit-ngejerit dalam kamar ya, tapi kan suara itu tembus. Satu persatu penghuni kosan keluar ke sana, ya pada ngerumunin mereka berdua. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Diceritakan semuanya sama si Mbak Iin. Dan keesokan paginya Mbak Iin itu memutuskan untuk pulang ke Jogja sana. Pulang ke Jogja, urusannya Mbak Iin itu udah selesai. Tapi ada cerita dari si Mbak Linda tadi. In, kamu tahu ndak In? Kosan ini jadi ada penghuni baru In, kata si Mbak Linda. Penghuni baru apa Lin? Itu si mbah-mbah itu sekarang tinggalnya di sini. Hah? Si mbah-mbah yang di pasar itu? Iya, dia tuh tinggalnya di sini. Jadi kalau malam itu anak-anak suka ngelihat, kadang di area jemuran, kadang di dalam WC, katanya begitu. Kadang ya duduk di salah satu depan kamar rumah, salah satu kamar penghuni di situ. Ini kita itu lagi diteror, kita lagi diteror. Kita tuh semua lagi ketakutan. Dan dari situ akhirnya teman-temannya Mbak Linda konon ya memanggil, ngasih tahu. Tapi bukan orang pinter yang profesional begitu, enggak. Kawan-kawan mahasiswanya gitu ya, mungkin mengerti hal tersebut, itu dikumpulin di sana, ya melakukan pembersihan dan sebagainya lah, yang hal-hal dari hal-hal negatif seperti itu dilakukan ya, sampai diadakan acara selamatan dan sebagainya. Alhamdulillah setelah diadakan itu, si sosok nenek tadi pun hilang, nggak datang ke kosan tersebut. Itu sempat nyebar ya, karena dari satu mulut ke mulut yang lain, termasuk namanya Mbak Iin itu juga waktu itu sempat terkenal gitu ya, di antara ini kayak gitu, penasaran mana sih temanmu yang namanya. Nah, begitu Mbak Iin datang lagi ke sana, ke kosannya Mbak Linda, jadi kayak ditunggu, oh ini jadi kamu ya Mbak ya yang dulu itu ya Mbak. Iya maaf ya, aku ndak sengaja, aku ndak ngerti, tapi ndak ikut ke sana Mbak, ke Jogja sana ndak ikut. Ndak ikut, kata si Mbak Iin. Terus gimana? Yuk kita cari makan, kata si Mbak Linda. Tapi aku ndak mau lewat situ lagi, kata si Mbak Iin. Loh kenapa? Aku masih takut ketemu. Akhirnya mereka pun jalan-jalannya lewat jalur yang lain dan sebagainya. Nah setelah itu, alhamdulillahnya semuanya itu baik-baik aja. Dan Mbak Linda ya namanya kuliah di daerah tersebut, bagaimanapun juga ya sesekali melintas ke sana gitu kan, ke pasar tersebut entah malam atau apa. Nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat dengan sosok tersebut. Ya wis alhamdulillah lah, kata si Mbak Linda, masalah itu udah selesai. Cuman ya itu tadi, malam itu tuh bener-bener nggak disangka-sangka kok bisa dia itu jalannya tuh malah ke sana, ke tembok. Mbok yo jalan ke sana, ke pagar aja, kami nggak takut, kami nggak terlalu takut. Ini kok jalan ke atas tap ke tembok, bisa nempel di situ. Ya kaminya akhirnya takut, akhirnya heboh dan sebagainya. Nah, itu aja satu cerita dari Mbak Iin di Pati sana, sewaktu masih kuliah di Jogja dan main ke tempat temannya di daerah Kartosuro. Ada satu kampus swasta di sana lumayan besar, kawan-kawan kemungkinan besar tahu itu kampus apa. Ya, lokasinya kurang lebih di sana lah, di daerah tersebut. Itu aja, terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Mbak Iin, terima kasih banyak kawan-kawan atas support dan dukungannya. Terima kasih banyak kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.